31 Januari. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar, cepat daftar, jangan sampai menyesal. Karena ini sangat-sangat eksklusif dan akan dibawakan materi dengan bersama pemateri-pemateri yang handal di bidangnya. Nanti kita ngebahas tentang ada muamalah di saat pranikah dan pasca nikah. Terus ada juga gimana caranya kita mendekati seorang akhwat atau ikhwan yang sesuai dengan syariat gitu. Jangan sampai kita salah arah. Nah, makanya jamaah yang belum daftar, silakan daftar, cek di IG-nya Teman Hijrah. Nanti tinggal DM aja adminnya. Kalau ada yang udah DM adminnya, sabar. Karena banyak banget yang ngechat. Jadi rada hektik. Nanti kalau misalnya chatnya double, bakalan dibalesnya lama. Karena dibalesnya dari yang paling bawah, yang udah ngechat duluan gitu. Oke, baik. Sudah ada Ustadz Samsam ya? Assalamualaikum Ustadz. Belum ya? Oke, baik. Lagi prepare Ustadznya, baik, siap-siap. Oke, diberitakan lagi. Teman-teman yang ingin mendaftar kelas pranikah eksklusif dan pasca nikah sangat-sangat dibuka sampai nanti tanggal 31 Januari. Sebelum teman-teman menyesal, silakan mendaftar sekarang juga. Karena kalau nggak salah ada di tanggal-tanggal tertentu ada harganya itu eksklusif juga. Kalau nggak salah dikasih bocoran, kalau nggak salah nanti ada 6 modul. Apa aja modulnya? DM sekarang adminnya. Oke, Ustadz Samsam sudah siap? Iya, suaranya jelas? Jelas Ustadz? Baik. Sudah dipersilahkan atau belum ini? Sudah Ustadz, sudah. Disilakan untuk membahas kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kabarnya sehat semuanya ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di kondisi yang seperti ini yang lingkaran COVID-nya begitu mendekat ya buat kita. Intinya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, kalaupun kita terkena ya mudah-mudahan disehatkan, ya diangkat kembali penyakitnya, virusnya dan seterusnya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih atau fikih ibadah yang kita ambil dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja yang ditulis oleh Al-Imam Abi Syuja dalam fikih madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'a bihil ulum fid dharain amin. Faslun. Beliau mengatakan di sini pasal. Pasal artinya pemisah antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya, antara satu submateri dengan submateri yang lainnya. Ya, ini pasal. Berbicara tentang apa? Di sini tentang wasalatul aidaini, wasalatul aidaini, dan salat yang dilakukan pada 2 hari raya. Kata penulis, salat yang dilakukan pada 2 hari raya. Berarti salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ya, wasalatul aidaini, dan sholat 2 pada hari raya itu sunnatun muakkadatun, itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, para ulama di sini ada kata id. Ya. Apa makna id? Id itu dalam bahasa Arab memang punya beberapa makna. Kalau dalam bahasa Indonesia, id itu kan diterjemahkan dengan hari raya. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, id itu punya beberapa makna. Salah satunya adalah ar-ruju', artinya kembali. Makanya ada orang yang mengatakan Idul Fitri, ya Idul Adha, ya kembali kepada fitri di sini dari kata fatur. Fatur itu makan pagi, ya. Jadi Idul Fitri itu bukan kembali pada kesucian, tapi kembali bolehnya kita makan pagi. Idul Adha, kembalinya kita berkurban. Idul Adha, itu makna pertama. Jadi makna pertama, id itu maknanya adalah hari raya, rujuk, ya kembali. Yang kedua juga bermakna al-mu'awadah atau berulang. Jadi maknanya kembali yang kedua. Yang kedua maknanya al-mu'awadah atau berulang. Ya, kenapa? Karena sholat id ini atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini berulang setiap tahun. Makanya disebut dengan id, ya. Nah ini tentang id, ya. Makna lain dari kata id adalah tadi hari raya, ya. Makanya kalau di negara Timur Tengah sana, hari Natal aja disebutnya id, gitu kan. Idul Milad, gitu. Idul Milad. Ya, tapi kita tidak meyakini hal itu, gitu kan. Ya. Makanya di sini ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Jadi kalau ditanya apa makna id? Id itu 2, satu rujuk kembali, yang kedua al-mu'awadah, berulang. Ya, itu makna id, ya. Nah, kata id ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau teman-teman cek, bisa teman-teman lihat di dalam surah Al-Maidah, ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 114. Di Al-Maidah 114. Kita lihat di surah Al-Maidah, ya, ayat 114. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, qala Isa ibnu Maryam, telah berkata Isa ibnu Maryam, Nabi Isa ibnu Maryam, apa? Allahumma, ya Allah, Allahumma rabbana, ya Allah rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami apa? Ma'idatan minas sama, hidangan yang turun dari langit. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam itu kan bisa menurunkan makanan atau hidangan dari langit. Sebagai apa? Idal li awwalina, akan menjadi hari raya bagi kami. Ya. Nah, itu kata id di dalam Al-Qur'an salah satunya disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 114. Jadi kalau disebut dengan id di sini bermakna hari raya. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, makna id itu ada 3. Id
Sholat di hari raya Id itu ada 3. Satu, kembali. Yang kedua, al-mu'awadah, berulang. Dan yang ketiga adalah hari raya. Sebagaimana di surah Al-Ma'idah ayat 114. Nah, ada Idul Fitri misalkan. Idul Fitri ini itu kan ada 2. Hari raya itu di kita ada 2. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ya. Jadi kata fitr itu berbeda cukup jauh dengan fitrah. Ya, di kita kadang sebagian sebagian ustadz menerjemahkan fitri itu dengan fitrah. Kembali pada kesucian. Padahal ya, meski dua-duanya sama ya. Kalau fitr secara bahasa itu maknanya makan. Makanya Idul Fitri itu artinya kembali makan, ya. Idul Fitri itu artinya kembali. Kemudian berbuka puasa juga disebut dengan iftar, gitu kan? Ya, kembali makan, ya. Sementara fitrah itu berbeda maknanya. Nah, ini Idul Fitri, ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Dan dalam madzhab Syafi'i, dalam kitab Abi Syuja ini dikatakan bahwa wasalatul aidaini. Jadi yang dibahas di sini salatul aidaini ini hukumnya sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah itu? Sunnah yang penting, sunnah yang kan. Ya. Makanya disunnahkan semua luar sholat, ya, dan dalam buku-bukunya Imam Syafi'i, ya, atau madhab Syafi'i, itu hendaknya keluar sholat itu di mana? Di lapangan. Keluar di lapangan. Ada sebagian ulama Syafi'i, ya, seperti Imam Ar-Rafi'i kalau tidak salah, beliau mengatakan makruh katanya buat perempuan yang cantik, gitu ya. Wallahu a'lam, karena mungkin khawatir fitnah atau apa ya. Jadi kalau perempuan cantik katanya makruh keluar untuk melakukan sholat Id, keluar ke lapangan gitu. Ya, wallahu a'lam, ya. Kalau sekarang kan pada pakai masker ya, pakai cadar mungkin nggak kelihatan cantiknya gitu ya. Nah, itu ada pernyataan seperti itu. Ya, ada yang menghukumi sebagian ulama Syafi'iyah, ya, makruh gitu. Kalau begitu mah saya nggak usah ngerasa cantik aja, Ustaz. Ya silakan gitu kan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Walaupun secara hukum, ya, hukum sholat sunnahnya apa? Sunnah muakkadah. Satu sunnah yang ditekankan, yang itu penting. Ya. Apa sih masyru'iyah atau dalil disyariatkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Kan ini sholat Id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Para ulama mengatakan bahwa disyariatkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu, ya, yaitu surah Al-Kautsar. Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, fasalli. Fasalli, maka hendaknya engkau melakukan sholat. Maksud sholat di sini adalah sholatlah. Nahr itu kurban dengan kurban unta, ya, dengan unta. Nahr itu secara bahasa maknanya dengan unta. Kalau dengan nahr itu cara menyembelih unta. Ada yang berikutnya dzabh namanya. Karena cara menyembelih unta itu beda dengan menyembelih kambing gitu, ya. Maka disebut dengan nahr. Nah, perintah untuk melakukan sholat Idul Adha di sini dikiaskan oleh para ulama juga pada sholat Idul Fitri, ya. Makanya ini di antara dalil masyru'iyah atau disyariatkannya sholat Id, yaitu fasalli li rabbika wanhar, ya. Adapun hadis sekali riwayat yang menjelaskan tentang masyru'iyah atau disunnahkannya, disyariatkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Salah satunya yang bersumber dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Anas annahu qala kana li ahli al-jahiliyyati yauman fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Jadi kata Anas bin Malik, ya, kana li ahli al-jahiliyah, ada buat di zaman jahiliyah itu yaumani, 2 hari, fi kulli sanatin, pada setiap tahun, yal'abuna fihima, mereka bermain-main, ya, pada hari tersebut. Bermain-main, merayakannya pada hari tersebut. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, qal, maka Nabi bersabda, kana lakum yaumani, ya, kana
ada lakum bagi kalian yaumani 2 hari tal'abuna fihima. Kalian boleh bermain-main, bersenang-senang ya di 2 hari tersebut. Wa qad abdalakumullahu bihima. Ya. Jadi kana lakum, dulu kata Nabi ada buat kalian di 2 hari itu boleh kalian bermain-main, bersenang-senang. Wa qad abdalakumullah, dan sungguh Allah telah mengganti 2 hari yang kalian bermain-main di masa jahiliyah itu khairan minhuma, yang lebih baik dari keduanya. Apa itu? Yaumal fitri wa yaumal Yaumal fitri wa yaumal adha, yaitu pada hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, ya. Ya. Jadi itu teman-teman, ya. Dalam mazhab Syafi'i menurut Abu Syuja bahwa hukum salat Id itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Walaupun kalau kita lihat mazhab yang lain itu ternyata para ulama berbeda. Ya, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada yang menghukuminya sunnah muakkadah, sunnah penting yang ditekankan, ya. Ada yang kemudian berpendapat ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib, tapi ya harus dilakukan. Ada yang mewakili begitu, ya. Nah, bahkan ada ulama juga yang menghukuminya apa? Wajib. Ada ulama yang menghukuminya wajib gitu. Nah, nanti beda-beda. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya fardu kifayah. Kapan waktu pelaksanaannya? Ini kita sebelum bicara apa namanya? Sebelum bicara tata cara sholatnya, ya. Kapan waktu pelaksanaannya? Ya, para ulama ketika jumhur ulama, jumhur itu kalau kita bicara istilah jumhur, kalau istilah jumhur itu artinya mayoritas. Ya, mayoritas ulama, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, ya, Hanabilah, mengatakan bahwa waktu untuk mengerjakan sholat Id dimulai ketika matahari meninggi seukuran tombak. Matahari meninggi seukuran tombak. Biqadri romhin istilahnya. Biqadri romhin. Jadi, kan kalau di masjid itu ada waktu syuruk, ya. Subuh. Sekarang subuhnya jam, kalau tidak salah, jam 4.27. Nanti, waktu syuruknya misalkan, jam 6:10. Nah, kapan sudah boleh melakukan sholat Id? Yaitu ketika matahari sudah naik 1 tombak. Diukurlah oleh para ulama kontemporer, berapa hitungan 1 tombak itu di zaman sekarang. Maka dikonversi ke menit, kurang lebih 12 menit setelah syuruk. Jadi kalau di masjid yang suka ada jam digitalnya, waktu syuruk itu kan bersuara tuh, tit, 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 tit. 12 menit setelah itu, nah itu sudah boleh sholat Id. Tapi mazhab Syafi'i berbeda, ya. Mazhab Syafi'i berbeda, ya. Dalam masalah ini. Jadi menurut mazhab Syafi'i, masalah waktu sholat Id ini, ya, kalau tadi batasnya sampai zawal. Apa itu zawal? Zawal itu sampai matahari tepat berada di atas kepala. Hanya mazhab Syafi'i tidak membatasi itu. Nah, itu waktunya. Ya, kalau kita bicara waktunya, begitu, ya. Bahkan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha agak berbeda dalam hal apa? Pelaksanaannya. Ya. Maksudnya kalau sholat Idul Fitri, misalkan di kita itu Idul Fitri 6:30. Kalau Idul Adha harusnya lebih awal. Misalkan jam 6:15 gitu, ya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, ya, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW kataba ila ba'dhi sahabah. Mewajibkan atau memerintahkan kepada sebagian sahabat, ya, an yuqaddima salatal adha wa yuakhira salatal fitr, untuk mendahulukan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitri. Maksudnya, kalau misalkan syuruk itu tadi
12 menit ya, 12 menit setelah salatnya 12 menit setelah syuruk. Ya Idul Fitri bolehlah setengah 7 salatnya kalau kita pakai jam gitu. Idul Adha lebih awal. Ya, kalau bisa 15 menit sebelum setengah 7 atau setelah matahari ini langsung sholat Idul Adha. Kan kita kadang mau sholat itu nunggu dulu jamaah gitu kan. Ya. Nah, itu teman-teman tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kemudian kita bicara dalam matan Abu Syuja ini dijelaskan tentang tadi kan sholatul Aid wa sholatul Aidaini sunnatun muakkadatun. Dan sholat 2 hari raya itu hukum asalnya sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i. Wahia rok'atani, dan jumlahnya ada 2 rakaat. Jumlahnya ada 2 rakaat ya. Ini dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, salatul fitri raka'atani. Salat Idul Fitri itu 2 rakaat. Wa salatul adha raka'atani. Dan salat Idul Adha juga 2 rakaat. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Tsumma qala ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ini jadi di istilahnya Umar itu menisbatkan, menyandarkan perkataan itu kepada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Jadi salat Id hukumnya sunnah muakkadah, tadi sejarahnya dijelaskan. Ya. Dan dalam sejarah disebutkan bahwa salat Idul Fitri ini dikerjakan pada tahun kedua Hijrah, setelah Rasul Hijrah. Ya. Setelah Rasul Hijrah. Nah, jadi itu jumlah rakaatnya. Ya. Nah, jumlah rakaatnya ini juga ada dijelaskan dalam hadis lain, teman-teman. Salah satunya hadis dari Ibnu Abbas. Ya, hadis dari Ibnu Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Aid, salat pada hari raya Id raka'ataini, 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Rasul tidak melakukan salat sebelumnya ya, dan tidak juga melakukan salat setelahnya. Ya, tidak melakukan salat sebelumnya dan tidak melakukan salat setelahnya. Kemudian tata caranya wa yukabbiru, ya, yukabbiru, bertakbir fil ula, rakaat yang pertama itu sab'an, yaitu 7 kali takbir, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi melakukan takbir selain takbiratul ihram. Ya. Jadi 7 kali takbir itu Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca iftitah gitu kan. Bisa ini wajhi lilladzi fatara samawati wal ard, bisa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, boleh subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu rabbika, dan seterusnya ya. Setelah baca iftitah itu belum dihitung. Jadi takbir pertama itu belum dihitung. Dalam mazhab Syafi'i siwa takbiratul ihram. Baru Allahu Akbar, takbir kedua. Ya. Itu baca apa? Dalam beberapa kitab, beberapa hadis juga disebutkan itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi membaca kalimat itu, ya. Ini dijelaskan, ya. Nah, itu di rakaat pertama, ya. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua khamsan, yaitu 5 kali takbir siwa takbiratul qiyam, selain takbiratul qiyam, ya. Selain dari bawah kan setelah sujud itu takbir Allahu Akbar, naik ke atas. Ya, itu tidak dihitung. Dihitungnya dari angkat tangan lagi. Allahu Akbar 5 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dihitungnya di situ. Ya. Nah, dan para ulama menyebutkan
ya, di dalam sholat id tidak disyariatkan sholat sunnah, baik sebelum atau sesudahnya, kecuali ada di masjid, ya, kecuali pelaksanaan sholat idnya di mana, di masjid. Masuk masjid, sholat sunnahnya berarti sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di lapangan, wallahu ta'ala a'lam, yang kami tahu di lapangan, ya, yang kami tahu tidak ada tahiyatul lapang gitu ya. Jadi langsung aja duduk ketika sholat dan di sholat. Tidak ada qobliyah id, ba'diyah id, enggak. Ya. Tadi dari Ibnu Abbas disebutkan sholat yaumal id, Nabi sholat pada hari id, lam yusalli lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi tidak sholat sebelumnya, ya, sebelum sholat id dan juga setelahnya. Yang berikutnya sholat id itu juga tidak ada azan dan iqamah, ya, tidak ada azan dan iqamah, ya. Nah, dalam pelaksanaannya tidak disyariatkan juga dikumandangkan azan, iqamah maupun bentuk panggilan-panggilan lainnya, ya. Gimana kalau as-salatu jami'ah? Ya, sebagian ada yang melakukan itu, termasuk di Masjidil Haram juga. Sebelum ini as-salatu jami'ah, salatul Aid jami'atu rahimakumullah, untuk memberitahukan saja agar siap-siap gitu, ya, berdiri dan seterusnya. Nah, ini tentang salat Aid, teman-teman, ya. Jadi salatnya sama, ya, sering kita lakukan. Jadi kenapa dibahas ini? Sebetulnya kan kita sudah melakukan, tinggal kita tahu ilmunya. Oh, ternyata ini loh dalilnya. Oh, ternyata ini loh dalilnya. Jadi tidak hanya melakukan karena gitu aja kebiasaannya. Tapi kita minimal tahu dasarnya apa, ya, dasar melakukan itu apa. Nah, kemudian setelah itu wa yakhtubu ba'daha, dan khutbah setelah sholat id itu, ba'daha setelahnya, khutbataini, dengan 2 kali khutbah. Jadi madhab Syafi'i memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan apakah sholat Idul Fitri atau khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu dilakukan 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan ada khutbah pertama, kemudian khotib duduk, kemudian naik lagi, khutbah kedua. Nah, memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang apakah sholat Idul Fitri itu juga sama seperti itu, ya. Hanya dalam mazhab Syafi'i, khutbah Idul Fitri, Idul Adha dikiaskan dengan khutbah Jumat. Makanya disebutkan wa yakhtubu ba'daha, dan melakukan khutbah setelahnya, khutbataini, 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an, bertakbir di khutbah pertama dengan tis'an, 9 kali takbir. Ya, makanya kadang kalau khutbah id itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang dimulai dengan innal hamdalillah, atau tiba-tiba imamnya Allahu akbar, 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 walillahil hamd. 9 kali takbir. Kalau ada khutbah kedua, maka wa fi tsaniyati sab'an. Di khutbah kedua, maka takbirnya sab'an, 7 kali takbir. Ya, 7 kali takbir. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, ya, dari Abu Bakar, Umar, yusalluna al-aidaini, tentang salat atau tentang khutbah id setelah. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru salat. Kalau id, salat dulu baru khutbah. Yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Ya. Yusalluna, mereka, Nabi, Abu Bakar, Umar, melaksanakan salat id, baru kemudian setelah itu berkhutbah. Ya. Ini juga dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas dan lain sebagainya, ya. Kemudian Imam Syafi'i tadi meriwayatkan rahimahullah taala an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, meriwayatkan apa? As-sunnatu,
Di antara sunnah itu ayyaktubal imamu fil aidaini khutbataini yufassilu bainahuma bijulus. Jadi Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa khutbahnya imam di salat Id atau di khutbah Id itu sama dengan khutbahnya ketika Jumat gitu. 2 kali khutbah. Yang sunnah. Walaupun kalau cuman sekali, nggak 2 kali khutbah, sah apa nggak sah? Tetap sah gitu. Khutbahnya tetap sah. Tapi yang lebih bagus menurut Imam Asy-Syafi'i ya, yaitu dengan apa tadi? Dengan 2 kali khutbah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, kenapa tadi as-sunnah dalam riwayat yang lain dijelaskan an tuftahal khutbata bitis'i takbiratin tatra wa thaniya bi sab'i takbiratin tatra. Nah, ini riwayat-riwayat ini disebutkan dalam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang dikutip oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu tentang khutbah di salat Id ya. Nah, berikutnya bicara tentang tempat sholat ya. Itu kan tentang khutbah. Tempat sholat ya. Kalau mengacu kepada hadis Nabi ya, Rasulullah itu memang tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di Masjid Nabawi. Kalau mengacu hadis Nabi, Nabi itu tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Masjid Nabawi. Ya. Sebaliknya malah beliau mengerjakannya di musola. Musola itu bukan di kita kan masjid kecil ya. Bukan itu maksudnya. Musola itu tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat. Ya, kalau kita kan di lapang sepak bola kata di. Kenapa? Ini salah satu tujuannya syiar Islam gitu. Makanya disebutkan karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri. Beliau keluar pada hari ini adalah tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat. Mengapa tidak di masjid? Nah, ini adalah pertanyaan bagus, ya, pertanyaan yang cerdas. Sebab Masjid Nabawi ada di depan mata dan pahala sholatnya juga dilipat gandakan, gitu kan? Sholat di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan berapa? Disebutkan sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin. 1000 pahalanya. Tapi kenapa gak di Masjid Nabawi? Ternyata jawabannya ada di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijul awatiqa, ya. Mengerahkan orang, ya, mengerahkan kami supaya keluar di hari Id itu, di hari raya itu. Wadawatil khuduri wal huyyadi fil Id. Ya. Bahkan orang-orang yang para gadis yang belum menikah, orang-orang yang sedang haid itu disuruh keluar ke lapangan, ya. Fa ammal huyyadu, adapun perempuan yang sedang haid, fakunna ya'tazilnal musalla, maka dia agak menjauh dari tempat sholat. Wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, dan menyaksikan satu kebaikan syiar, ya, wa da'watal muslimin, dan mengajak orang-orang muslim yang lain. Kalimat awatik dalam hadis ini maksudnya adalah anak-anak remaja atau gadis-gadis yang ABG begitu ya. Gitulah kurang lebih ya, al-awatik. Zawatil khudur artinya adalah para wanita yang sudah dewasa. Perempuan yang sudah dewasa tapi belum punya suami. Ya, khuyat artinya perempuan-perempuan yang sudah haid. Walaupun ternyata kalau kita lihat pendapatnya mazhab Syafi'i, yang lebih utama menurut mazhab Syafi'i di masjid. Ternyata yang lebih utama di masjid, ya. Tapi di kita lebih banyak juga di lapang gitu kan. Padahal menurut mazhab Syafi'i, ya, ternyata yang lebih utama di masjid dalam mazhab Syafi'i, begitu ya. Nah, ini tempat tempat sholatnya. Ada juga perkara-perkara sunnah ya teman-teman, ya. Misalkan sebelum sholat Id itu satu mandi dulu. Yang sholat Id, insya Allah lah kalau sholat Id pasti kita mandi, begitu kan. Anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar itu kana yaghtasil, adalah beliau mandi yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, qabla ayyaghdua ilal musalla, sebelum berangkat ke
tempat sholat. Ya, itu yang pertama, sunnahnya mandi. Sunnah yang kedua apa? Memakai parfum, ya, memakai parfum supaya kan berkumpulnya manusia, gitu kan? Pakai parfum wangi-wangian. Yang ketiga, berpakaian dengan pakaian yang terbaik. Kalau di kampung saya dulu ada istilah baju dulag gitu ya. Baju dulag itu ya baju buat Idul Fitri, Idul Adha yang bagus, gitu kan? Karena di Nabi SAW jubbatan yalbasuha fil aidaini wa yaumal jumu'ah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memiliki jubbah yang dikenakannya pada saat 2 hari raya dan pada hari Jumat. Ya. Ini tentang, kalau di sini memang dibahasnya hanya khutbah. Ya. Disebutkan di sini yukabil tis'an ya tadi dalam Abu Syuja'nya, kemudian di khutbah yang kedua sab'an 7. Wa yukabbiru, dan disunahkan bertakbir, ya teman-teman. Wa yukabbiru, dan disunahkan bertakbir, kata Abu Suja, min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari, min lailatil Id, pada malam hari raya Id, ila an yadkhulal imamu fis salat, sampai imam masuk ke musola tadi, ke tempat lapang tadi untuk melakukan sholat. Kapan waktunya ghurubis syamsi itu? Berarti waktu maghrib. Kalau Idul Fitri, sekarang Kamis nih. Idul Fitri besok hari Jumat, ini sudah kita lakukan. Maka sunnah dilakukan takbir itu dari kapan? Dari sekarang maghrib. Ya, cuman di kita kan anak-anak, misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dari kapan? Dari ba'da maghrib sampai imam naik ke atas mimbar, ya. Sampai imam melakukan sholat. Ya. Nah ini walidzalika liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Walitukmilul iddata, dan untuk menyempurnakan hitungan, walitukabbirullah, dan dalam rangka bertakbir, membesarkan Allah, ala mahadakum, atas apa yang Allah telah tunjukkan kepada kalian, ya, berikan hidayah atas kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Qalu, para mufassir berkata, hadza fi takbiri Idul Fitri. Ini menjelaskan takbir Idul Fitri dan dikiaskan juga dengan takbir Idul Adha. Itu di salat Idul Fitri. Ba'da maghrib sampai kemudian ba'da maghrib sampai imam salat. Ya, sampai besoknya imam salat. Wa fil adha, sedikit lagi teman-teman, sudah masuk waktu Isya di sini. Wa fil adha, adapun pada hari raya Idul Adha, khalfas salawatil mafrudati. Ini disunnahkan, ya, setelah selesai melakukan salat fardu. Setelah selesai melakukan salat fardu, min subhi yaumi Arafah, dari subuh di hari Arafah. Idul Adha itu kan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Arafah itu tanggal 9. Ternyata sejak hari Arafah, ya, sejak hari Arafah itu disunnahkan untuk bertakbir setiap ba'da sholat fardu. Ilal asr, sampai waktu asar, menurut mazhab Syafi'i, min akhiri ayyamit tasyrik, di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, ya. Nah, ini diriwayatkan dari Bukhari, ya. Wa rawa al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan. At-takbiru ayyamu mina wa idza ghadan ila Arafah. Wa kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Adalah Umar berkhutbah di kubahnya di Mina. Fayasma'uhu ahlal masjid. Maka mendengar fayasma'u ahlul masjid. Mendengar orang-orang yang di masjid, fayukabbirun. Maka mereka pun mengikuti takbirnya Umar. Wa yukabbiru ahlul aswaq, dan bertakbir juga orang-orang yang ada di pasar. Hatta sampai kemudian terdengar suara gemuruh di Mina itu untuk apa? Untuk bertakbir.
ya. Nah, jadi ini teman-teman tentang sholatul aidain, ya, sholat 2 hari raya. Karena sudah masuk waktu isya, kita break dulu untuk sholat isya. Nanti silakan teman-teman persiapkan pertanyaan ya. Nanti ba'da isya mungkin langsung ke pertanyaan insya Allah. Baik yang berkaitan dengan tema pada khususnya tentang tema di malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.